Teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, analis keuangan memprediksi BTS akan wamil bersama pada 2022. Seorang analis keuangan dari Leading Investment and Securities memperkirakan bahwa anggota BTS akan mendaftar militer bersama pada pertengahan 2022. Yu Songman, seorang analis di Leading Investment and Securities, merilis laporan analisisnya di Hype dan menyatakan bahwa dia yakin anggota BTS akan mendaftar bersama. Saya berharap para anggota BTS akan mendaftar bersama pada pertengahan 2022. Karena konten praproduksi sebelum pendaftaran mereka hanya akan ada jeda sekitar 1 tahun tanpa konten BTS. BTS itu di level bintang dunia mirip dengan Michael Jackson atau The Beatles, jadi mereka bisa terus menghasilkan hits dan untung bahkan setelah bertugas di militer, kata Yu Songman. Dia juga berbagi bagaimana dia percaya Hype memiliki cukup artis papan atas untuk mengisi waktu saat BTS tidak aktif karena dinas militer mereka. Hype memiliki barisan artis Korea dan asing yang solid untuk mengisi kekosongan selama pendaftaran militer BTS. Seventeen berada di urutan berikutnya untuk mengikuti silsilah boy group K-pop setelah Big Bang, EXO, BTS. Mereka juga memiliki barisan Korea yang sangat kuat dari NU'EST, Tomorrow by Together, ENHYPEN, dan GFriend. Selain itu, dengan penggabungan dan akuisisi Itachi Records baru-baru ini, mereka sekarang juga memiliki Justin Bieber dan Ariana Grande di bawah label mereka. Mulai kuartal ketiga 2021 hingga 2022, Hype dan anak perusahaan musik mereka berencana untuk mendebutkan setidaknya 5 grup idola baru, baik pria maupun wanita. Hype juga akan menetapkan posisi absolut dalam industri hiburan melalui Weverse dan melompat ke posisi platform perusahaan global. Diharapkan artis YG Entertainment termasuk Blackpink juga dapat melihat efek bergabung dengan Weverse Hype, kata Yu Songman. Kembali pada bulan Desember 2020, Kementerian Pertahanan menyetujui amandemen Undang-Undang Dinas Militer yang memungkinkan artis K-pop yang telah menerima penghargaan jasa budaya dari Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk menunda pendaftaran mereka hingga usia 30 tahun. Jika BTS dianggap memenuhi syarat untuk penangguhan, anggota tertua grup Jin akan dapat menunda pendaftarannya hingga 2022. Jika prediksi Yu Songman benar, itu berarti anggota BTS lainnya akan mendaftar sekitar waktu yang sama dengan Jin. Berita yang lain dari BTS masuk dalam 4 nominasi untuk penghargaan WEBI 2021. Nominasi untuk WEBI 2021 Award sudah masuk dan BTS menampilkan 4 di antaranya. Didirikan pada tahun 1996 oleh Akademi Seni dan Sains Digital Internasional, penghargaan WEBI merayakan keunggulan di internet, situs web, video online, aplikasi, game, iklan, podcast, dan konten sosial semuanya memenuhi syarat untuk berbagai penghargaan. Penghargaan WEBI tahunan ke-24 tahun lalu menampilkan bintang-bintang besar seperti Miley Cyrus dan Kristen Bell membawa pulang piala prestasi khusus WEBI. Sekarang BTS masuk dalam daftar nominasi. Faktanya, grup tersebut masuk dalam 4 nominasi tahun ini. Yang pertama adalah dalam kategori Virtual Entertainment Music yang baru didirikan, di mana Kiswe dinominasikan untuk Map of the Soul One, konser online grup pada 2020. Konser inovatif diproduksi dengan teknologi streaming langsung canggih Kiswe yang menarik 993.000 penonton dari 191 negara, menjadikannya salah satu acara paling sukses di dunia. Selanjutnya, Viacom CBS Digital menerima nominasi dalam kategori Video Umum, Variety, dan Reality untuk BTS Carpool Karaoke. Meraih 74 juta penayangan pada tahun lalu, video ikonik tersebut memperlihatkan para anggota BTS bernyanyi dan bercanda dengan komedian James Corden untuk The Late Late Show, memperkenalkan banyak ARMY baru ke fandom. Terakhir, BTS berpartisipasi dalam 2 produksi yang dinominasikan di bawah kategori video umum, acara, dan streaming langsung. Yang pertama adalah Dear Class of 2020, Rogers and Cohen PMK, di mana BTS tampil dan menjadi pembicara di acara wisuda. Yang kedua adalah Home Face, James Corden The Late Late Show Special. Viacom CBS Digital, di mana BTS tampil bersama orang-orang seperti Billie Eilish dan Dua Lipa.
Setiap kategori disajikan dengan dua penghargaan, penghargaan Webby dan penghargaan Suara Rakyat Webby. Penghargaan Webby dinilai oleh panel anggota Akademi Seni Digital dan Sains Internasional, sedangkan penghargaan Suara Rakyat Webby didasarkan pada suara dari penggemar di seluruh dunia. Yang kedua, VBTS menjadi tren di seluruh dunia setelah mengungkap sekilas lagu solo yang belum dirilis. VBTS baru-baru ini menggoda penggemar dengan cuplikan lagu solo yang belum dirilis di Twitter. Dia memberi judul pada track audio 1 menit 48 detik ini dengan tulisan Sleep, membuat ARMY bertanya-tanya apakah ini nama akhir dari lagu tersebut. Dikombinasikan dengan foto-foto teaser barunya yang menakjubkan untuk photobook Map of the Soul One yang baru-baru ini diumumkan, ia dengan cepat menjadi topik trending di seluruh dunia di Twitter. Menjadi tren di lebih dari 50 negara, ia mencapai nomor 7 di tren seluruh dunia. Hanya waktu yang akan memberitahu apakah lagu cantik itu akan dirilis secara resmi di mixtape solonya yang akan datang. Yang ketiga, Kang Daniel terbuka tentang kejujuran dan bagaimana dia mencoba menunjukkan diri sejati kepada penggemar. Kang Daniel berbicara tentang dirinya baru-baru ini dan berbagi bahwa dia selalu ingin menjadi dirinya yang sejati dan jujur di depan para penggemarnya. Baru-baru ini pemotretan majalah singles Kang Daniel dengan Givenchy Beauty dirilis secara online, menunjukkan kepada penggemar konsep yang lebih murni dan natural di mana ia merasa nyaman. Mengenai konsepnya, Kang Daniel berkomentar, "Saya suka saat saya paling seperti diri saya sendiri," kata Kang Daniel. Dia lebih lanjut berbagi bahwa dia selalu mencoba yang terbaik untuk bertindak paling seperti dirinya sendiri ketika dia sedang siaran. Karena bertindak sebaiknya seringkali membuatnya merasa canggung dan tidak wajar. Entah saya sedang siaran atau hal lain, saya selalu berusaha menampilkan gambar yang paling mirip dengan diri saya sendiri. Karena saya memiliki kepribadian yang mentah dan jujur, saya merasa canggung ketika bertindak tidak seperti diri saya sendiri. Saya juga menambahkan banyak cerita saya sendiri dalam musik saya, kata Kang Daniel. Saat dia berbicara tentang karirnya, percakapan secara alami mengarah ke musik yang dia rilis. Berkenaan dengan album barunya, dia mengungkapkan bahwa album terakhir dari seri Color ini adalah akhir seperti awal. Jika album saya sebelumnya menunjukkan betapa saya telah berkembang, album baru ini mengekspresikan diri saya yang lebih ditingkatkan dari versi lengkap. Karena ini adalah bagian terakhir dari rangkaian warna saya ingin menyampaikan pesan yang menunjukkan bahwa saya mengatasi segalanya dan siap untuk awal yang baru, kata Kang Daniel. Kang Daniel baru-baru ini merilis mini albumnya Yellow pada tanggal 14 April dan comeback dengan lagu utamanya Antidote. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.